Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan peranan partai politik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, hari ini kita masuk di materi fungsi dan peranan partai politik. Minggu kemarin sudah disampaikan oleh Bu Nur mengenai budaya politik di Indonesia. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, lebih baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami fungsi dan peranan partai politik. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis tujuan partai politik. Selanjutnya, apa sih pengertian dari politik? Jadi pengertian dari politik atau pengertian politik menurut etimologi, kata politik dapat berupa pernyataan seperti berikut ini. Yang pertama, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, dalam artian sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan. Yang kedua, pengertian dari politik yaitu segala sesuatu dan tindakan dalam artian kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap orang lain. Dan yang ketiga, cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah. Nah, ini pengertian politik menurut beberapa para tokoh. Yang pertama, Harold Laswell, yaitu mengartikan pengertian politik yaitu masalah apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Dan yang kedua, tokoh yang kedua yaitu Mr. William Zevon, yaitu dihubungkan dengan dua hal, yaitu seni dan ilmu. Dan selanjutnya ada juga Profesor Meriam Budiarjo, yang berasal dari Indonesia, yaitu mengartikan politik selalu menyangkut tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan. Nanti kalian baca materinya di Google Classroom. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pengertian politik. Yang pertama, negara. Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, yaitu ada kekuasaan. Jadi kekuasaan yang mampu atau yang kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memenuhi tingkah laku atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan pelaku. Yang ketiga, kebijakan umum merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau suatu kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Dan yang keempat, unsur-unsur dalam pengertian politik yaitu pembagian kekuasaan. Nah, pengertian partai politik menurut beberapa para tokoh, yang pertama ada Carl J. Friedrich, mengartikan bahwa partai politik itu adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya. Dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Tokoh yang kedua ada R.H. Soltau, mengartikan bahwa partai politik itu adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Dan yang ketiga ada Sigmund Neumann, mengartikan partai politik yaitu organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat
atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Itu adalah pengertian partai politik menurut beberapa para tokoh. Selanjutnya, fungsi partai politik. Nah, menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana. Yang pertama, pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, penciptaan iklim kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat. Yang ketiga, fungsi dari partai politik yaitu menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Selanjutnya, partisipasi politik warga negara. Selanjutnya yaitu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Nah, selanjutnya, tujuan partai politik menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dijelaskan bahwa tujuan partai politik meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, contohnya yang pertama yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, tujuan partai politik secara umum yaitu menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, tujuan utama partai politik yaitu mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, tujuan khusus partai politik yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, yaitu memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, tujuan khusus partai politik yaitu membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya, klasifikasi partai politik. Jadi, klasifikasi partai politik dapat didasarkan atas beberapa hal. Antara lain, yang pertama bisa dilihat dari segi komposisi. Nah, fungsi keanggotaan dan dasar ideologinya. Jadi dalam klasifikasi berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaan, partai politik dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu partai kader dan partai massa. Apa arti dari partai kader? Nah, biasanya partai kader ini lebih mementingkan keketatan, disiplin dan kualitas anggota. Kelemahan dari partai kader ini terutama dalam mencari dukungan. Biasanya mereka kalah dengan persaingan mengumpulkan jumlah dukungan di masyarakat luas karena dianggap anggota partai kader tersebut terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Untuk partai massa, jadi pengertian dari partai massa yaitu kebalikan dari partai kader. Karena mereka lebih menekankan pada pencarian jumlah dukungan yang banyak di masyarakat, atau dengan kata lain lebih menekankan aspek kualitas. Nah, untuk kelemahan partai massa yaitu bahwa disiplin anggota biasanya lemah, juga lemahnya ikatan organisasi sesama anggota. Bahkan kadangkala tidak saling kenal karena luasnya dukungan dari berbagai golongan atau lapisan masyarakat. Itu bedanya partai
massa, dan partai kader. Selanjutnya ada budaya politik partisipan. Apa sih pengertian dari partisipan politik? Jadi partisipan politik itu adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik secara aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintahan agar keputusan tersebut menguntungkan dan tidak merugikan. Itu adalah pengertian dari partisipasi politik. Nah, pengertian partisipasi politik menurut beberapa para tokoh, ada yang pertama ada Maryam Budiarjo, yaitu pengertian partisipasi politik yaitu semua kegiatan melalui seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Yang kedua ada tokoh Herbert McCloskey, mengartikan bahwa partisipasi politik yaitu kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. Dan yang terakhir ada tokoh yaitu Norman Hani dan Sidney Verba, mengartikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal, serta sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang mereka ambil. Itu tadi menurut pengertian partisipasi politik dari 3 tokoh. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk budaya politik. Jadi bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi 2. Apa saja? Yaitu konvensional dan non-konvensional. Untuk yang konvensional, yaitu ada pemberian suara atau voting. Yang kedua, ada diskusi kelompok. Selanjutnya ada kegiatan kampanye. Dan membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan. Yang terakhir, yaitu komunitas individual dengan pejabat politik atau administratif. Selanjutnya untuk non-konvensional yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik. Yang pertama ada pengajuan petisi, yang kedua ada berdemonstrasi, yang ketiga ada konfrontasi, dan tindakan kekerasan politik terhadap harta benda berupa pengerusakan, pengeboman, bahkan pembakaran. Untuk tindak kekerasan politik terhadap manusia itu berupa penculikan, pembunuhan, dan perang gerilya. Contohnya seperti itu. Nah, untuk tugas, fungsi, dan peranan partai politik ada 5 soal. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian budaya politik menurut Gabriel Almond dan Bingham Powell Jr. Yang kedua, sebutkan fungsi partai politik. Dan yang ketiga, sebutkan tujuan didirikannya partai politik menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Yang keempat, mengapa sasaran pendidikan politik adalah orang dewasa, khususnya generasi muda? Kalian jelaskan. Dan yang terakhir, tugas yang terakhir yaitu jelaskan sikap-sikap yang berpengaruh dalam perkembangan budaya politik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai peranan dan fungsi partai politik. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, dan jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini.
Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.